akan responsi tentang alat dan bahan ya secara singkat untuk praktikum kita nanti. Nah, mungkin hari ini kita tidak terlalu lama ya membahas karena kalian juga sudah pernah melakukan praktikum ya. Saya rasa sudah familiar dengan alat-alat maupun bahan-bahan yang ada di laboratorium. Saya mau share screen dulu. Oke, nah praktikum kita adalah praktikum kimia organik preparatif, di mana di sini kita belajar tentang sintesis senyawa organik ya, belajar tentang sintesis senyawa organik. Namun mungkin ya kalau di kita ya, mungkin untuk tugas akhir dan sebagainya, mungkin kita masih jarang ya untuk yang sintesis, meskipun ada beberapa dosen memang sudah ada yang sintesis, namun kita lebih sering ke isolasi senyawa ya, di mana sintesis ya, perbedaan antara sintesis dengan isolasi itu adalah berbeda. Kalau sintesis itu merupakan apa? Reaksi dari reagen A plus B akan menghasilkan produk C. Itu yang namanya sintesis atau reaksi ya, reaksi kimia. Nah, sedangkan isolasi itu adalah kita ya mengambil atau mengisolasi senyawa yang sudah ada. Biasanya kita ambil di bahan alam gitu ya. Misalkan kalian ingin mensintesis vitamin C atau asam askorbat. Nah, berarti nanti kalian harus tahu reagennya apa, A plus B-nya ini apa untuk mendapatkan produk vitamin C ya. Atau mungkin kalian ingin mensintesis paracetamol. Biasanya ini dipelajari di Ansetvar ya, analisis sediaan farmasi ya. Biasanya kalau untuk mendapatkan produk C, maka harus mereaksikan reagen A plus B, gitu kan ya. Nah, ini nanti kita juga seperti itu. Kita akan mereaksikan suatu reagen A plus B akan menghasilkan produk C. Ya, dimana kemarin sudah saya sampaikan bahwa ketika kita mensintesis itu kita harus tahu karakter ya, karakter hasil akhirnya. Karena kita di farmasi, maka yang kita sintesis adalah obat, ya, maka kita harus mengkarakterisasinya. Jadi bukan berarti setelah kalian sintesis, ya, itu sudah, oh ini sudah bisa dikonsumsi, gitu ya. Nah, itu kalau memang sudah ditentukan atau sudah diuji karakteristiknya, sudah diuji secara klinisnya, tinggal produksi, oke. Tapi kalau kalian masih belajar mensintesis, maka itu harus dikarakterisasi. Karena apa? Kemarin seperti yang sudah saya sampaikan, setiap obat itu memiliki karakter masing-masing ketika dia berinteraksi dengan tubuh. Obat masuk ke dalam tubuh, kemudian apa? Berikatan dengan reseptor, ya kan, reseptor dalam tubuh, kemudian baru diproses lebih lanjut, ya kan. Nah, baru kemudian ditransfer pada bagian yang membutuhkan, bagian tubuh kita yang membutuhkan. Misalkan obat antiinflamasi gitu ya, tubuh kita mengalami peradangan. Nah, kita meminum obat antiinflamasi itu kan pasti akan dicerna oleh tubuh dulu kan ya, dihancurkan misalkan dicerna. Nah, baru akan didistribusikan ke bagian tubuh yang cedera tersebut. Nah, yang mengalami peradangan tersebut. Tapi kalau misalkan obat tersebut konformasinya tidak sesuai, maka yang terjadi apa? Bisa saja akan menghasilkan toksisitas atau keracunan gitu. Sama seperti misalkan kenapa sih obat ada expired date-nya, ya kan? Atau mungkin makanan. Nah, itu kan kalau misalnya kita mengkonsumsi
seringkali ada kasus kalau dikonsumsi setelah ED, itu kan terjadi keracunan kan ya. Nah, sama kalau misalkan kalian mengsintesis senyawa ya, kalau dia konformasinya tidak sesuai, sifatnya tidak sesuai, ya, nah itu nanti bisa juga akan menjadi ya racun atau toksik di dalam tubuh. Sehingga sangat penting ketika kalian mau mensintesis itu harus sesuai konformasinya. Nah, salah satunya secara fisik biasanya diukur kemurniannya, ya, terus titik didihnya, viskositas kalau dia dalam larutan, misalkan yang kalian sintesis itu adalah sudah berupa padatan atau serbuk itu ya, kemudian kepolaran molekul seperti itu. Bagaimana cara menentukan kalau kita punyanya padatan ya berarti kita cari pelarutnya. Ya kan, kita cari pelarutnya apa? Misalkan, oh kita mensintesis paling mudah paracetamol gitu ya. Nah, bagaimanakah kita melihat kemurniannya? Nah, jika kita secara fisik mungkin kita bisa mencari pelarutnya. Seperti itu. Pelarutnya apa? Kalau dia larut sempurna, oh berarti dia merupakan paracetamol murni. Tapi kalau ternyata masih ada sisa dan ditambahkan pelarut lagi tapi dia tidak larut, maka kemungkinan dia adalah apa? Pengotor. Seperti itu. Nah, apakah bisa menggunakan karakterisasi lain melalui struktur? Sangat bisa, ya. Justru ini yang paling utama karena kita bisa melihat struktur dan konformasinya. Apakah dia sudah mengandung suatu gugus-gugus tertentu, ya, yang memiliki efektivitas. Nah, misalkan kita menggunakan karakterisasi instrumen apa yang bisa digunakan untuk karakterisasi struktur. Ada apa saja? Ada FTIR, ya kan? FTIR. Kemudian ada NMR, ya kan? Kemudian apa lagi? Ada LC-MS, kita bisa menentukan suatu struktur kalau yang kita punya hasil isolasi bahan alam ya biasanya itu berupa cairan. Kemudian ada lagi GCMS ya kan. Nah, kalau cairan itu misalkan lebih mudah diuapkan. Nah, itu bisa menggunakan GCMS dan lain sebagainya. Nah, kalau hasil sintesis ya, hasil sintesis. Kalau misalkan kita lihat bagaimana cara kita memastikan setelah hasilnya itu keluar, apakah dia itu sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak. Kita lihat, kita bandingkan dengan yang standarnya. Misalkan kalian punya standar asam askorbat atau vitamin C ya, atau kalian punya standar paracetamol, yang kita sintesis adalah paracetamol ya, kita cocokkan. Kita lihat spektrumnya, geseran kimianya, gugus-gugus yang ada. Nah, seperti itu. Ya, jadi harus kita validasi semuanya ketika kita sudah mensintesis suatu senyawa organik. Nah, nanti kita ada 6 praktikum ya, ada 6 praktikum. Nah, ternyata dari 6 itu tidak ada kafein. Kemarin waktu saya lihat, oh yang kafein itu untuk yang prosedur di sini, itu ada bahan yang tidak ada di lab, yaitu MGO. Nah, nanti dari 6 itu nanti akan saya hapus satu ya, saya gantikan isolasi ya, isolasi kafein. Nanti untuk modulnya akan saya kasih. Saya berikan modul khusus untuk isolasi kafein. Ya, nanti kalau FTIR-nya, saya nggak tahu sih ini di lab instrumen FTIR-nya sudah bisa atau belum, karena kemarin informasi terakhir masih rusak gitu ya. Nah, semoga sudah bisa diperbaiki. Nanti kalau memang sudah diperbaiki, nanti hasil isolasi kafein ya, hasil isolasi kafein nanti bisa kita karakterisasi dengan FTIR seperti itu, ya. Tuh.
Kemudian alat. Nah, alat. Untuk alat-alat ya biasanya bisa menggunakan kalau sintesis itu dengan pemanasan. Fungsinya apa? Ya agar reaksinya berlangsung lebih cepat ya. Biasanya ada menggunakan reflux, ada menggunakan apa destilasi. Nah, kalau ini adalah contoh reflux ya. Di mana di sini ada dia pemanasannya menggunakan penangas ya. Kalau dia reflux menggunakan penangas, jadi di sini air ya, yang kuning ini adalah air ya. Kemudian di sini ada termometernya. Kemudian ini adalah apa namanya? Kondensor atau pendingin. Ya, kondensor atau pendingin. Perbedaan dengan destilasi apa? Nah, kalau destilasi dia pemanasan dengan secara langsung. Tapi sama-sama memiliki kondensor. Ya, sama-sama memiliki pendingin. Kemudian eh kalau pada alat destilasi itu termometernya dimasukkan atau ini ya, dimasukkan ke dalam labu untuk mengukur apa? Suhu ruangnya. Kalau pada reflux itu yang diukur suhu adalah penangasnya. Kenapa perlu diukur? Karena gini, kalau kita mengekstraksi atau isolasi senyawa bahan alam, itu kan pasti dia memiliki titik panas yang maksimum ya. Dia akan rusak di suhu berapa? Misalkan flavonoid ya. Mungkin nanti akan dibahas lebih detail di fitokim ya. Misalkan flavonoid dia suhunya maksimal 50 derajat Celcius. Nah, sedangkan pelarutnya, kita perlu menguapkan pelarut ya. Nah, maka dipanaskan tidak boleh lebih dari 50 derajat Celcius. Agar apa ya? Agar nggak sia-sia yang kalian isolasi. Pelarutnya bisa menguap, senyawa yang kalian isolasi juga tidak rusak. Bagaimana jika lebih? Ya, resikonya senyawa akan rusak yang kalian isolasi nanti akan rusak sehingga tidak dapat dikarakterisasi lebih lanjut, entah digunakan untuk uji aktivitas ya atau mungkin karakterisasi struktur. Itu tidak bisa. Sehingga yang kita jaga itu adalah suhunya di sini ya. Kalau pada destilasi itu tidak ada penangasnya, maka yang kita lihat itu adalah di suhu ruangnya, suhu ruang dalam labunya. Untuk kita jaga agar tidak boleh lebih dari 50 derajat Celcius gitu ya. Itu tadi kalau flavonoid. Kalau senyawa selain flavonoid berapa? Ya kita cari secara literatur misalkan terpenoid itu maksimumnya berapa, kemudian tanin berapa, macam-macam ya. Metabolit sekunder itu kan macam-macam. Nah, jadi itu yang harus kita pelajari. Kemudian peralatan gelas ya atau alat-alat sederhana. Oke, mungkin kalian sudah sangat familiar ya. Di sini ada corong Bahner, ada gelas ukur, beker gelas, kemudian Erlenmeyer, batang pengaduk dan sebagainya, neraca analitik. Oke, sekarang, nah ketika kita berada di laboratorium ya, kita akan membuat larutan. Ya, nanti kalian juga akan membuat larutan. Kalian harus tahu kapan saat menggunakan alat yang harus kuantitatif, kapan menggunakan alat yang tidak perlu terlalu kuantitatif. Kira-kira, kalau misalkan kalian ingin membuat larutan NaOH 10% gitu. NaOH itu wujud awalnya apa? Cairan atau padatan? NaOH.
Cairan. Cairan. Kalian sudah pernah membuat larutan NaOH dari reagen Sudah, awal, Ibu. ya? Izin Apa? menjawab, sudah, Ibu. Membuat larutan NaOH dari apa? Padatan. Dari, Padatan kristal gitu, Bu. kalau yang menjawab kalian membuat larutan NaOH dari cairan, berarti itu namanya apa? Pengenceran. Jadi kalian harus tahu ya, ini sudah semester 4 loh. Kalian harus tahu ya, mana reagen yang awalnya ini dia adalah padatan, mana yang memang dia cairan. NaCl, wes. Kalian tahu NaCl, dia awalnya apa? NaCl, dia wujudnya apa atau fasenya? Loh, kok dia Seperti apa? garam kayak gitu. Ya, Serbuk. serbuk. Oke, saya mau tanya dulu. Fase zat itu ada berapa? Fase zat itu ada berapa jenisnya? Mbak Asiba Meika, fase zat itu ada berapa, Mbak? Jenisnya. Mbak Asiba, Ada fase itu ada berapa? ada tiga, Ibu. Apa saja? Fase padat, fase cair, dan gas. Nah, jadi itu adalah wujud ya, wujud dari suatu reagen. Nah, semuanya dari padatan itu bisa diubah menjadi cair kalau dia dilarutkan. Nah, kalau cair ke cair itu nanti namanya adalah pengenceran. Ya, kalau gas diubah menjadi cair bisa nggak? Bisa. Dengan cara apa? Pendinginan. Misalnya gas nitrogen gitu ya, kan ada nitrogen cair. Nah, itu bisa saja diambil dari alam ya, kemudian didinginkan, dia maka akan menjadi nitrogen cair. Kita kembali ke NaOH ya, NaOH sama NaCl ya. Nah, mereka sama-sama padatan. Mereka sama-sama padatan. Kalau kalian mau menimbang ya, mana yang harus menggunakan kaca arloji, mana yang tidak harus menggunakan kaca arloji. Antara NaOH dan NaCl, mana yang harus menggunakan kaca arloji ketika menimbang, mana yang tidak harus menggunakan kaca arloji. Idealnya memang menggunakan kaca arloji semua, tapi yang wajib yang mana antara NaCl dan NaOH? Mbak Arlisia, yang wajib menggunakan kaca arloji yang mana, Mbak? NaOH atau NaCl? Mbak Arlisia Nada, yang mana, Mbak? Bisa mendengar suara saya kan ya? Bisa, Bu.
Arlisia. Arlisia Nada. Tidak ada respon ya? Ya, Ibu. Sebentar, Ibu. Langsung jawab aja. Harusnya udah NA, tahu loh. NA, Apa? NaOH, Ibu. Kenapa NaOH? Ditimbangkan menggunakan kaca arloji, gelas arloji. Yang wajib menggunakan kaca arloji NaOH. Iya, Ibu. Kenapa NaOH harus menggunakan kaca arloji? Karena untuk ditimbang karena menyerap air dan udara mudah menyerap karbon dioksida. Oke. Yang lainnya, ada yang memiliki pendapat berbeda? Mbak Devina Nur Azizah, mana yang wajib menggunakan kaca arloji antara NaOH dengan NaCl? Ayo, mana yang menggunakan kaca arloji antara NaOH dan NaCl? Apa Mbak? Mohon maaf Ibu, apakah suara saya terdengar? Apa? Apakah suara saya terdengar? Iya. Apa Mbak? Yang wajib menggunakan kaca arloji NaOH atau NaCl? Menurut saya NaCl Ibu. Kenapa NaCl? Kenapa harus NaCl? Karena sifatnya stabil dan tidak higroskopis. Oke, ada dua jawaban yang berbeda. Saya mau tanya satu lagi. Mbak Ayunda. Mbak Ayunda Putri Nandari. Nah, yang wajib menggunakan kaca arloji itu NaOH atau NaCl untuk menimbang? NaOH, Ibu. Apa? NaOH. NaOH. Alasannya apa? Karena bersifat higroskopis. Higroskopis itu maksudnya apa sih? Menyerap air dari udara. Oke, ya. Jadi yang wajib menggunakan gelas kaca arloji itu adalah natrium hidroksida atau NaOH. Karena apa? Ya, tadi alasannya adalah higroskopis. Jadi ketika dia dibiarkan dalam ruang terbuka gitu ya, nah dia bisa berikatan dengan udara. Dia berikatan dengan udara atau air ya, air dalam fase gas. Ya, karena kalau membicarakan udara itu kan komposisinya macam-macam ya.
Ada O2, ada H2O, ada N2, ya kan, ada NO2, itu macam-macam. Nah, dia akan mengikat H2O dalam fase gas. Ketika si NaOH ini berikatan dengan air dalam fase gas, maka dia akan berubah wujud menjadi lebih cair. Gitu. Sehingga kalau misalkan kalian menimbang, anggap saja 2 gram gitu ya, kalian terlalu lama menimbangnya di luar, nah dia akan lama-lama mencair. Kalau kalian tidak menggunakan alat atau peralatan gelas gitu ya untuk menimbang, misalkan menggunakan kertas perkamen, biasanya untuk menghemat gitu kan, menggunakan kertas perkamen kan. Nah, itu akan terserap sehingga nanti akan hasil timbangan kalian itu tidak akurat. Misalkan kalian ingin membuat NaOH 20% dalam 100 mili. Kalian harus menimbang 2 gram. Nah, karena ada yang terserap di dalam kertas, maka yang kalian larutkan ke dalam pelarut itu tidak sampai 2 gram. Sehingga konsentrasi larutan yang kalian buat itu tidak akurat. Ketika larutan yang kalian buat itu konsentrasinya tidak akurat, maka akan mempengaruhi hasil sintesis. Nah, merembetnya panjang kan ketika kalian sudah human error di awal. Apalagi yang piket reagen nih, kalau misalkan kalian nggak ngerti ya tanya ya ke apa namanya ke laboran. Kalau disuruh kalau misalkan sama bapak ibu yang ada di laboran, staf laboran disuruh belajar lagi ya belajar gitu ya. Karena rentetannya panjang. Kalau misalkan yang piket reagen ini apalagi dia nggak bisa membuat reagen secara kuantitatif dengan akurat, maka hasil praktikumnya bisa saja satu kelas semuanya nggak jadi. Gitu. Karena tadi kan ya sesuai teori bahwa reagen A plus reagen B dengan konsentrasi tertentu, dia akan menghasilkan produk C. Kalau si A atau si B ini tidak sesuai dengan perhitungan konsentrasi yang seharusnya, maka apa? Maka ya tidak jadi sintesisnya. Atau bisa saja konformasinya yang berbeda. Gitu. Oke, itu tadi tentang cara menimbang padatan. Nah, sekarang cara mengambil reagen cair. Ya, cara mengambil reagen cair. Misalkan tersedia ada pipet ukur, kemudian ada pipet volume, ada pipet tetes, ada gelas ukur, ada beker gelas, ada Erlenmeyer. Nah, semuanya memiliki volume kan, kecuali pipet tetes. Pipet tetes itu dikatakan 1 mili berapa tetes? Dianggap 1 mili kalau dia berapa tetes? 20 tetes, Bu. Ya, betul. 20 tetes dikatakan 1 mili. Ya. Misalkan kalian saya minta untuk mengambil HCl sebanyak 10 mililiter. Ya, 10 mili. Alat apa ya di antara sekian yang kalian gunakan dengan alat yang presisi dan akurasinya sangat tinggi? Menggunakan alat apa? Di antara tadi. Ada pipet volume, pipet tetes, pipet ukur, gelas ukur, beker gelas, Erlenmeyer. Nah, kalian saya minta mengambil HCl 10 mili dengan presisi dan akurasi yang sangat tinggi. Menggunakan alat apa? Menggunakan alat apa?
Hmm? Ayo, semester Pipet 4. pipet volume. Pipet volume. Oke, yang lain ada yang menjawab lagi? Silahkan. Tadi Mas Lukman ya yang menjawab tadi. Iya, Bu. Yang lainnya, Mas Dimas, ayo. 2 orang ya yang laki-laki. Mas Dimas, apa Mas? Menggunakan alat apa? Mas Dimas sama Mas Arya, ayo menggunakan alat apa? Dengan akurasi dan presisi yang paling tinggi. Mas Arya, apa? Gelas ukur, oke. Mas Arya, Iya, Ibu. Mas Dimas jawabannya apa, Mas? Ukur. Kalau Mas Arya jawabannya apa? Bisa diulangi pertanyaannya, Ibu? Jawabannya apa, Mas? Pipet ukur, Ibu. Apa? Ini Pipet memang ukur, Ibu. ya, Pipet ukur, Ibu. pipet ukur. Oke. Berbeda-beda ya. Saya sampling lagi yang perempuan. Mbak Balkis. Mbak Balkis Oktalianti. Menggunakan alat apa, Mbak? Menggunakan alat apa jika saya minta untuk mengambil reagen cair atau larutan sebanyak 10 mili? Menggunakan alat apa di antara yang saya sebutkan tadi? Pipet ukur, pipet volume, pipet tetes, gelas ukur, beker gelas, dan Erlenmeyer. Izin menjawab, Ibu, gelas ukur. Gelas ukur. Oke, gelas ukur dapat 2 vote ya. Nah, jadi yang paling akurat dan memiliki presisi paling tinggi itu adalah pipet volume. Kenapa ya? Selain dia hanya memiliki skala tunggal, ya kan? Dia hanya khusus kalau misalkan 10 mili ya sudah 10 mili, gitu ya. Dia tidak bisa digunakan untuk mengukur volume lain. Pipet volume itu kan ada mungkin bahasanya pipet gondok kali ya. Kalau di sini ada nggak ya? Nggak ada. Bisa kalian cari nanti. Nah, di mana dia hanya memiliki satu volume berbeda dengan yang lainnya. Kalau yang lainnya ya, kalau pipet tetes jelas tidak memiliki skala. Sehingga kalau kalian punya 2 pipet, ya, 2 pipet tetes, misalkan satu ujungnya pecah, satu ujungnya masih bagus, maka 20 tetes itu dia jumlahnya akan berbeda. 1 milinya saja sudah berbeda. Jadi dia sangat tidak akurat.
Kemudian yang kedua, Erlenmeyer. Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer fungsinya bukan untuk mengukur ya. Dia digunakan untuk mereaksikan. Misalkan kalian punya reagen A plus reagen B. Kalian reaksikan, dicampurkan. Nah, itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian kalian kocok. Dikocoknya bukan menggunakan batang pengaduk. Kalian kocok menggunakan tangan diputer-puter gitu ya. Saya rasa kalian sudah paham kalau mungkin dulu pernah titrasi ya. Dikocok-kocok itu menggunakan Erlenmeyer. Kemudian beker glass. Nah, beker glass kalau di sini disebutkan sebagai wadah Aquades. Nah, tidak ya. Tempat penampungan Aquades itu menggunakan apa? Botol apa namanya? Botol? Botol semprot ya. Kalau kalian lihat di lab, biasanya botolnya warna putih. Nah, itu tempat Aquades ya. Itu namanya botol semprot. Kalau beker glass digunakan untuk melarutkan ya, untuk melarutkan suatu reagen. Misalkan kalian tadi membuat NaCl 10% gitu ya. Setelah kalian timbang, kalian masukkan ke dalam beker glass ya kan? Baru kemudian ditambahkan pelarut ya secukupnya sampai dia larut. Setelah dia larut sempurna, baru dimasukkan ke dalam apa? Labu takar atau labu ukur. Kalau kalian membuat 100 ml, maka di beker glass jangan lebih dari 100 ml takarannya. Karena kita nggak tahu apakah 100 ml-nya beker glass ini lebih banyak dibandingkan dengan 100 ml-nya labu takar, ataukah kurang dari 100 ml-nya si labu takar. Ya, kalau membuat larutan 100 ml, 50 ml, maka itu harus menggunakan labu takar untuk lebih kuantitatif. Jadi beker glass hanya untuk melarutkan saja. Setelah dilarutkan baru dimasukkan ke dalam labu takar. Oh, dia masih kurang dari batas ya, batas dari labu takar, maka bisa ditambahkan pelarut. Oke, itu tadi beker glass. Kemudian gelas ukur. Nah, gelas ukur yang ada namanya ukur berarti bisa kan ya untuk mengukur? Bisa, ya. Bisa. Tapi kalau dibandingkan dengan yang lebih akurat, maka gunakan yang lebih akurat. Kemudian pipet ukur. Dia juga ada skalanya, ya. Dia juga lebih kuantitatif. Dibandingkan ya, dia akurasinya lebih tinggi dibandingkan dengan gelas ukur. Dibandingkan lagi dengan pipet volume. Jadi kalau kalian diminta untuk mengurutkan mana alat ya, alat gelas yang paling akurat untuk mengambil suatu reagen cair atau larutan, maka urutannya yang paling akurat adalah pipet volume, kemudian pipet ukur, ya, gelas ukur. Nah, itu untuk memang alat untuk mengukur ya. Kalau yang lainnya tadi fungsinya memang berbeda-beda. Ya, jadi dari 6 tadi yang lazim digunakan untuk mengukur itu adalah 3 tadi. Kalau kalian membuat pengenceran atau membuat larutan atau mengambil ya reagen cair. Seperti itu. Gitu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Baik bahan-bahan maupun alat ya. Kita hanya responsi sekilas saja karena kalian juga sudah sering praktikum ya, tidak hanya di lab
kimia saja. Semester ini kalian jalan praktikum apa saja selain praktikum kimia organik? Praktikum, izin menjawab, Ibu. Praktikum teknik sediaan solida dan praktikum fitokimia. Nah, semuanya pasti menggunakan pelarut kan ya itu semua. Nah, harusnya kalian sudah lebih terampil ya, sudah harus lebih terampil menggunakan alat-alat laboratorium, sudah lebih paham tentang senyawa-senyawa atau reagen-reagen kimia. Ada yang ditanyakan terkait responsi kita hari ini tentang alat dan bahan? Ada nggak? Belum ada ya, Ibu. Oke, nah minggu depan kita akan praktikum percobaan 3. Sintesis senyawa metil benzoat atau ester atau alkil alkanoat ya, di mana dia harus memiliki gugus alkil dan memiliki gugus alkanoat. Gugus alkilnya di mana? Adalah CH3. Gugus alkanoatnya di mana? COO. Ya. Gugus fungsi sudah tahu kan ya di materi kimia organik harusnya sudah dipelajari ya. Nah, kalian ya sebelum masuk lab harus tahu ya, harus tahu mana bahan-bahan yang dia disimpan di lemari asam, mana yang disimpan di luar lemari asam, ya. Atau tadi seperti yang saya sampaikan, kalian harus paham mana zat atau bahan kimia yang berupa padatan ataupun cairan. Karena apa? Selain itu, kalian harus memahami sifat-sifat dari senyawa tersebut. Apakah dia toksik? Apakah dia volatil? Apakah dia korosif? Kenapa kalian harus memahami sifat-sifat tersebut? Karena kalian akan handle ya semua zat-zat kimia. Misalkan NaOH. Ya, NaOH. Walaupun dia padatan, kalau terkena tangan langsung, kalian tahu nggak akibatnya apa? Ada yang pernah nggak megang NaOH misalkan atau mungkin terkena, nggak sengaja terkena NaOH padatan? Gatal biasanya Bu, sama panas. Rasanya gimana? Ada yang pernah? Panas, terbakar. Ya, panas, gatel gitu kan ya? Nah, itulah kenapa kalian harus menggunakan apa? Sarung tangan kan? Ya. Itu. Kemudian ada lagi metanol. Metanol. Metanol ini sifatnya bagaimana? Volatil ya. Volatil, dia mudah menguap. Misalkan seperti itu. Nah, kalau kalian menghirup metanol, apa yang terjadi dengan organ kalian di dalam tubuh? Padahal yang harus kita hirup adalah apa? Oksigen. Sama dengan asam sulfat. Apalagi asam sulfat gitu ya. Asam sulfat itu sangat amat korosif. Makanya kalian harus pakai masker. Atau parahnya lagi ya. Dia bisa saja apa? Menggerogoti organ-organ tubuh kalian. Karena apa? Asam sulfat pekat, kalau kena nggak sengaja keciprat saja, itu tangan atau kaki kalian bisa terluka loh.
Kalau dia masih murni, asam sulfat pekat murni. Karena saya bahas itu karena di sini ada asam sulfat pekat gitu kan ya. Walaupun ada asam sulfat yang sudah diencerkan, tapi setidaknya kita handle-nya juga harus hati-hati. Kena tangan atau kena kulit, ya itu saja sudah bisa terluka karena sifatnya yang sangat korosif. Gitu. Jadi harus menggunakan masker dan jangan pernah dikeluarkan dari lemari asam. Itulah kenapa kalian harus tahu mana bahan yang harus kita handle di lemari asam, mana yang tidak. Karena apa? Di lemari asam itu kan ada cerobongnya ya. Ada cerobongnya. Fungsinya apa? Ya untuk menyerap si asap yang keluar dari udara, ya uap yang keluar dari botol tersebut. Dan kepala kalian ya jangan dimasukkan ke lemari asam. Kalian tahu kan ya bentuknya di belakang itu. Jangan dimasukkan kemudian kepalanya di luar, tangannya saja yang di dalam. Nah, itulah kenapa pentingnya kalian memahami ya, memahami alat, memahami sifat senyawa, fase senyawa. Nah, itu tidak hanya diterapkan di sini ya, diterapkan di semua praktikum yang sekiranya memang kalian menggunakan bahan-bahan kimia. Apalagi kalau praktikum fitokim itu berhubungan dengan pelarut-pelarut kan ya. Pelarut-pelarut organik itu cenderung itu mudah menguap, volatil. Gitu. Ya. Nah, sampai sini berapa banyakkah kalian yang tahu sifat senyawa-senyawa tersebut masing-masing? Dari magnesium sulfat anhidrat, natrium bikarbonat, asam sulfat pekat, metanol, asam benzoat. Saya yakin tidak semua ini paham wujud aslinya, reagen aslinya. Tadi ada yang menyampaikan NaOH saja larutan, padahal dia awalnya adalah padatan. Jangan-jangan nanti ada yang menyebutkan sukrosa itu dia wujudnya apa atau fasenya larutan. Lah, sukrosa itu loh gula. Gula itu kan padatan. Ya kan? Nah, kalian harus tahu itu. Kemudian selain sifat, kalian harus tahu rumus kimianya. Ya. Rumus dan nama kimianya. Kenapa? Karena kalau di laboratorium belum tentu ditulisi seperti ini asam benzoat, metanol, asam sulfat. Karena semuanya itu adalah rumus kimia. Kalau kalian cari di lemari asam, saya nyari asam sulfat pekat, nggak ada itu tulisannya asam sulfat. Adanya apa? H2SO4. Rumus kimia? Rumus kimia asam sulfat. Loh, semester 4 loh. H2SO4. H2SO4. Kalau asam klorida? Asam klorida. Apa? HCl. Cl. Metanol. Di sini ada metanol kan ya. Metanol. Rumus kimianya apa? CH3OH. Ya? CH3OH. 3OH. Ini magnesium sulfat anhidrat. Magnesium sulfat apa? MgSO4. MgSO4. Ada anhidrat. Berarti hidrat itu kan air ya. Berarti kalau an itu sama dengan mono. 1. Berarti MgSO4 titik H2O. Biasanya kalau kalian melihat kadang kan ada senyawa-senyawa yang ada titik 2H2O, titik 4H2O. Jadi itu bukan tidak ada artinya ya. Jadi itu jangan dihilangkan. Itu ada maknanya tersendiri.
Magnesium sulfat anhidrat dengan magnesium sulfat apakah sama? Ya beda. Satunya ada hidratnya, satunya tidak. Gitu. Ya. Jadi kalian harus paham itu. Dan ya. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan dulu? Ibu izin bertanya. Ya. Untuk lapsemnya itu yang di bagian prosedur kerja itu dibuat bagan apa dibuat uraian seperti di buku petunjuk? Oke, untuk di laporan sementara kan ya, laporan sementara kemarin saya sampaikan tidak wajib. Kalau mau kelompoknya mau membuat ya silahkan, ya kan. Nah, laporan sementara ini akan kalian gunakan untuk laporan resmi kan ya. Laporan resmi kemarin saya sampaikan bahwa prosedur kerja di laporan resmi itu berupa narasi, bukan berupa flowchart atau bagan. Ya, jadi dipahami ya perbedaannya. Kalau kalian kemarin kan untuk individu itu saya minta untuk membuat flowchart. Ya kan? Individu membuat flowchart, kemudian laporan resminya nanti adalah kelompok. Nah, kalau ada yang belum membuat ya, belum membuat laporan sementara, nah berarti hasil pengamatannya silahkan ditulis di salah satu flowchart, baliknya flowchart ya, baliknya flowchart kelompok. Misalkan Mbak Devira, Mbak Dea, sama Mbak Dwi Retno satu kelompok gitu ya. Belum sempat nih membuat laporan sementara. Saya tidak mewajibkan. Nah, nanti hasil ya, hasil praktikumnya silahkan ditulis di halaman belakang antara laporan, antara flowchart-nya punya yang Mbak Devira atau Mbak Dea atau Mbak Dwi Retno. Boleh salah satu. Karena apa? Nanti itu digunakan sebagai lampiran juga kan ya. Nanti akan saya ACC. Gitu. Dan di laporan resminya berarti kalian nulis 2 kali. Ya, setelah prosedur kerja kan hasil pengamatan, ya kan? Nah, di situ. Tapi kalau kalian langsung membuat laporan sementara, kemudian hasil pengamatannya sudah kalian tulis di situ, ya nggak apa-apa. Gitu. Ya. Ibu izin bertanya, apakah di lab tersedia asam sulfat pekat yang masih murni itu, Ibu? Iya ada. Kenapa nggak ada? Di lemari asam itu banyak. Banyak. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Kalau senyawa-senyawa yang masih umum seperti itu masih banyak seperti metanol, asam sulfat, etanol itu ada ya, tapi mungkin jumlahnya memang tidak banyak. Ya, makanya kemarin jujur dari kakak tingkat kalian itu sebenarnya saya juga lumayan sedih ya. Sedihnya kenapa? Banyak bahan-bahan yang sudah diorderkan itu tapi oleh kampus ya, oleh pihak yayasan itu belum dicairkan. Dalam artian apa? Belum didatangkan. Entah problemnya apa, itu kami pun tidak bisa berbuat apa-apa seperti itu. Jadi kadang ya kita sendiri pun sebagai dosen juga kasihan gitu ke mahasiswa. Kalian kalau nggak KRS, nggak bayar, nggak boleh kuliah ya kan. Tapi kalau sudah KRS, sudah ambil mata kuliah, tapi saat praktikum bahan-bahannya ada yang kosong, ada yang tidak didatangkan. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya ya bagi kami itu juga dilematis seperti itu. Kami pun juga tidak bisa apa-apa, baik kami dari dosen maupun staf laboran, ya, kami sudah mengajukan tapi memang tidak turun ya, mau bagaimana gitu. Nah, sebenarnya sayangnya tidak ada forum antara mahasiswa dengan yayasan atau mungkin orang tua dengan yayasan sehingga tidak ada nih apa ya, mungkin keluhan atau laporan gitu ya yang disampaikan ya, kalian kan sudah bayar, kalian yang membayar lah malah lebih tepatnya. Tapi
fasilitas atau yang didapatkan, media belajar yang didapatkan tidak sepenuhnya didapatkan seperti itu. Kalau kami staf laboran dan dosen sudah berusaha. Jadi sebelum perkuliahan kita berjalan, itu saat kalian saat kalian UAS, itu saya sudah cross check. Saya buat RPS, membuat rancangan pembelajarannya ya. Bahan-bahannya saya cross check, mana yang nggak ada saya ajukan. Itu kan kalian dari UAS biasanya masih ada libur kan, berarti masih ada tentang waktu sebenarnya. Nah, tapi ya sampai hari H pembelajaran tetap nggak ada gitu. Jadi ya kadang itu yang membuat kita dilematis juga. Sebenarnya kasihan mahasiswanya sih. Sebenarnya karena apa? Yang kalian pelajari akhirnya jadi berkurang. Nah, sebenarnya hal-hal seperti ini tidak terjadi di lab kimia saja. Di lab lain yang biovar ya, apalagi butuh pelarut yang banyak, kalian fitokim itu butuh pelarut yang banyak, itu juga sering mengalami hal yang sama gitu. Makanya kadang kalau waktu saya koordinasi dengan teman-teman staf laboran gitu ya, masih segini ya wes kita pakai setengah resep. Yang penting jadi, yang penting kalian bisa melakukan praktikum. Karena apa? Misalkan tidak nutut ya. Sekarang kalau anggap saja satu asam sulfat 1 liter, 1 mililiter gitu. Kalian satu kelas anggap 25, sudah 25 mili. 25 mili dikalikan 6 kelas. Ya, tapi itu tidak ada yang tidak sampai 1 liter kan, itu masih aman. Tapi kalau pelarut-pelarut yang butuh banyak, misalkan satu kelompok butuhnya misal 500 mili untuk ekstraksi gitu kan. Biasanya kalau maserasi gitu kan butuh pelarut yang lebih banyak kan, ada yang 250 mili, 500 mili gitu kan. Nah, itu kan butuh lebih dari 1 liter. Ada yang mungkin 2 liter, ada yang mungkin 5 liter. Nah, itu yang kadang itu yang nggak cukup. Seperti itu. Jadi ya mungkin itu ya yang agak disayangkan. Saya kurang paham sih kalau di Hima ada nggak yang istilahnya menghubungkan komunikasi antara mahasiswa dengan pihak yayasan ataupun mungkin dengan pihak akademik gitu ya, dengan pihak rektorat akademik gitu. Mungkin itu bisa disampaikan ya. Itu sih. Ada yang ditanyakan lagi? Silahkan. Ada nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang adalah tugas. Tugasnya adalah tugas kelompok, di mana setiap kelompok mencari MSDS. MSDS itu apa sih? Material Safety Data Sheet. Jadi di mana dia ini memberikan informasi tentang sifat, struktur, wujud, zat-zat reagen kimia. Ya. Nah, yang kalian cari apa saja adalah yang akan kita praktikumkan. Kemarin ada 6 percobaan kan ya? Ada 6 percobaan. Nah, berarti itu yang kalian cari. Kemudian, dari MSDS yang kalian dapat, itu tidak langsung serta-merta dilampirkan gitu, tidak ya. Kalian resum. Ya, kalian resum. Misalkan metanol, rumus kimianya apa? Kemudian zatnya ini wujud awalnya apa? Fasa zatnya. Kemudian eh kemudian
Oke, bentar, saya lanjutkan ya. Nah, misalkan percobaan 2 dan percobaan 3 ya. Percobaan 3 dan percobaan 4. Percobaan 4 di sini ada asam sulfat, ya kan? Di sini juga ada magnesium sulfat. Di mana percobaan 3 tadi itu sudah ada, ya kan? Nah, kalau sudah ada nggak perlu kalian tulis lagi. Cukup yang di atasnya saja karena sama, ya. Jadi nanti dari nama kimia, rumus kimia, sifat-sifatnya, fasenya, ya kan? Dia wujudnya seperti apa, strukturnya, ya kan? Nah, dan tolong ya, ini kan ditulis di folio ya, seperti laporan biasa. Silahkan dicantumkan gambarnya. Kalau misalkan NaOH wujudnya seperti apa sih? Kalian tempelkan. Kalau H2SO4 wujudnya apa sih? Ya mungkin ada di botol ya, ya kalian tempelkan gambar itu. Asam asetat cair, mungkin wujudnya dalam botol ya, kalian tempelkan gambar itu. Asam asetat kan CH3COH, berarti ada nama kimia, ada rumus kimia, ada strukturnya, ya kan? Ada sifat-sifatnya. Terus cara handle-nya, ya, cara handle-nya. Misalkan harus menggunakan apa? Nah, itu biasanya gitu. Ya, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Berarti nanti Izin bertanya, Ibu. percobaan saja ya untuk bahan-bahannya. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Ibu. Mm-mm. Untuk tugasnya itu dikumpulkan waktu praktikum apa sebelumnya? Praktikum saja ya, minggu depan ya. Minggu depan. Iya, Ibu, terima kasih. Nah, jadi minggu depan kalian satu kelompok membawa tugas itu ya untuk perwakilan kelompok, untuk masing-masing membawa flowchart gitu. Seperti biasa nanti untuk flowchart-nya saya ACC dulu. Ya, yang piket reagen jangan lupa konfirmasi ke lab. Ya, jangan mendadak. Kalau mendadak khawatirnya di lab pas nggak bisa. Misalkan kalian ini hari Rabu ya, kalian datangnya hari Selasa, ternyata lab nggak bisa dipakai untuk piket reagen kan kalian jadi nggak bisa. Konfirmasi kalau misalkan kalian memang rencananya hari Selasa, coba Seninnya konfirmasi apakah hari Selasa ini bisa, atau mungkin pas hari Seninnya itu memang sudah bisa karena Selasa nggak bisa ya silahkan dibuat gitu. Jangan mepet-mepet jam pulang ya pokoknya kalau konfirmasi ataupun membuat, kasihan soalnya. Jam kerjanya mereka itu kan biasanya jam 7 ya, jam 7 sampai jam 3 sore. Jadi kalau kalian sudah jam 2 gitu, kalau memang diizinkan ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang biasanya sudah jam 2 atau setengah 3 gitu, mereka biasanya sudah nggak mau gitu. Karena kan kalau kalian istilahnya sudah paham langkah-langkahnya nggak apa-apa, nggak lama. Tapi kalau kalian masih bingung, ini gimana ya, ini gimana masih bingung, atau cara menghitungnya kan kasihan kalau lebih dari 1 jam. Jadi mereka kelewat jam kerjanya, jam pulangnya kelewat gitu. Karena mereka juga nggak ada uang lembur gitu, kasihan ya. Ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Ada yang ditanyakan? Sudah cukup ya? Nggak ada yang ditanyakan lagi? Nggak ada? Oke, baik. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, ya, silahkan dikerjakan tugasnya. Ini kan masih ada waktu ya, sampai jam 10 ya. Anggap saja itu ya waktu untuk mengerjakan. Gitu. Satu kelompok kan lumayan banyak kan ya, mungkin bisa bagi-bagi ya. Siapa yang mencari senyawa ini, mana yang bisa nyari senyawa ini. Jadi mulai sekarang silahkan belajar manajemen kelompok ya, manajemen kelompok, manajemen. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya.
cukup untuk perkuliahan responsi praktikum kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. banyak, Ibu. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.